Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deswita Safitri dari kelas 2 DD02 jurusan Manajemen Pemasaran Universitas Gunadarma. Di video ini, saya akan membahas tentang pemanfaatan multimedia dalam dunia pendidikan. Salah satu perubahan besar dalam 1 tahun terakhir ini adalah datangnya wabah pandemi COVID-19 yang merubah 180 derajat sistem pendidikan di Indonesia dan pada umumnya di dunia. Lebih dari 1 tahun, ajaran proses pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online. Pada masa pandemi COVID-19 ini, perkembangan teknologi multimedia mampu memberi manfaat besar dalam bidang pendidikan, sehingga pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah dapat tetap dilaksanakan. Apa aja sih manfaat multimedia dalam dunia pendidikan itu? Yuk kita bahas. Manfaat pertama yang akan kita bahas adalah interaktif dan menarik. Multimedia memungkinkan kita untuk menggabungkan komponen-komponen multimedia ke dalam suatu proyek yang dibuat dengan menggunakan komputer multimedia. Penggabungan antara audio, video, teks, animasi, dan gambar akan menghasilkan sebuah karya yang interaktif dan menarik untuk digunakan. Ketika menggunakan multimedia dalam pembelajaran, maka peserta didik akan merasa nyaman dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian, penggunaan multimedia dalam bidang pendidikan juga akan memudahkan guru dalam menerangkan materi yang tadinya memiliki kesan bosan, akan menjadi menarik dengan desain yang terlihat nyata serta hidup. Manfaat yang kedua yaitu ada mempermudah proses belajar dan mengajar. Dengan menggunakan media interaktif, maka peserta didik akan menjadi nyaman dan senang dalam belajar. Kemudian, pihak pengajar juga akan merasa dimudahkan ketika memberikan bahan ajar menggunakan slide presentasi yang menarik. Dengan penggunaan slide presentasi yang menarik, proses belajar mengajar akan lebih mudah dan kreatif. Manfaat yang ketiga yaitu belajar bisa di rumah atau di mana saja. Dengan menggunakan multimedia, peserta didik bisa dengan mudah belajar di rumah dengan menggunakan perangkat PC atau HP. Peserta didik bisa belajar dengan menggunakan aplikasi pembelajaran atau menggunakan game pembelajaran. Semua itu bisa dilakukan dengan menggunakan multimedia dalam pendidikan. Dan manfaat yang terakhir yaitu program pendidikan jarak jauh. Program pendidikan jarak jauh antar institusi pendidikan bisa dilakukan dengan memanfaatkan multimedia, sehingga kita bisa melangsungkan program pendidikan dengan jarak yang jauh dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dikemas menarik mungkin menggunakan teknik dalam multimedia. Secara umum, perangkat multimedia ini terbagi atau diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah perangkat keras multimedia atau yang biasa disebut dengan hardware. Adapun yang kedua yaitu perangkat lunak multimedia atau yang bisa disebut dengan software. Perangkat keras multimedia adalah alat multimedia yang secara fisik dapat disentuh dan dilihat. Perangkat keras multimedia ini terbagi lagi menjadi beberapa kelompok, yaitu input, output, perangkat penyimpanan, perangkat komunikasi, dan perangkat konektor. Salah satu perangkat multimedia hardware yang banyak digunakan saat ini dalam pendidikan adalah komputer atau laptop. Laptop sebagai teknologi canggih memiliki banyak manfaat dan kegunaan dalam pemanfaatannya, khususnya dalam bidang pendidikan, di mana laptop menjadi media dan sumber belajar serta media interaksi siswa dengan guru dalam belajar. Laptop memiliki beberapa input yang dapat dimanfaatkan antara lain penggunaan laptop sebagai pemutar video ataupun audio, sumber informasi jika terkoneksi dengan internet, penyampaian informasi dengan LCD, proyektor, dan berbagai aplikasi yang dapat diterapkan dalam laptop untuk pembelajaran yang efektif dan aktif. Laptop HP 14CK0010TU bisa menjadi salah satu pilihan untuk anak sekolah maupun mahasiswa. Kualitas warna dan tampilan layarnya sendiri sudah terhitung bagus. Warna bisa tampil dengan cerah dan presisi. Secara umum, baterai laptop ini terhitung awet jika dipakai untuk anak sekolah maupun mahasiswa.
Intel UHD Graphics 600 ini membawa 12 execution units dengan kecepatan kerja 650 MHz. Performanya sudah mencukupi untuk kebutuhan grafis dasar dan game ringan. Selain itu, ketiadaan kartu VGA discrete pada laptop ini memang menjadi kelemahan utamanya, yang sekaligus menjadi kelebihan tergantung dari sisi apa kita melihatnya. Jika dari sisi pengguna, untuk yang masih sekolah atau kuliah, ini jelas akan membatasi Anda untuk bermain game. Jadi, kemungkinannya Anda bisa lebih fokus dengan tugas dan pekerjaan. Nah, sekian dulu video pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.